Ya, kajian episode ke-66 Kitab Tauhid, berarti ini adalah bab terakhir, tapi kemungkinan bukan pertemuan terakhir karena A sengaja ingin memotong kajian ini menjadi dua, teman-teman, karena ingin lebih dalam pembahasannya. Ya, di malam yang insya Allah berkah ini, di malam 10 malam terakhir Ramadan tahun Masehinya 2025, A berharap semua yang hadir di sini baik online maupun offline, Allah rahmati, Allah berkahi, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah jadikan kita sebagai orang yang dapat pahala Lailatul Qadar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, kita akan ngebahas tentang keagungan Allah. Ini bab sebagai penutup dari kitab Tauhid. Dan ini sangat bagus. Pembukaan kita ngebahas tentang keutamaan Tauhid dan sebagainya. Di ending ngebahas tentang keagungan Allah. Karena teman-teman, orang-orang rata-rata jatuh kepada kesyirikan akbar, kekafiran akbar, karena mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang versi benar. Dengan pengagungan yang sebenarnya. Mereka yakin Allah itu maha besar, tapi pemahaman mereka tentang Allah maha besarnya tuh nggak sempurna. Contoh aja, masih ingat gak sih dengan Fulan yang sering A ceritakan bagaimana dia jadi agnostik dan dia sampai nginjek Quran, ngencingin Quran. Ketika ditanya kenapa kamu berani ngencingin Quran, jawabannya kok simple ya. Allahu Akbar, Allah maha besar, saya maha kecil. Maka Allah yang maha besar itu nggak akan peduli sama hambanya yang kecil. Dia yakin Allah maha besar ya. Tapi konsekuensi dari meyakini Allah maha besar, kok malah kebalik. Dia ngomong karena Allah maha besar, berarti Allah nggak akan peduli sama saya yang kecil. Harusnya logikanya gini, kalau misalnya Regan ketemu sama raja yang kaya, yang agung, yang punya power, kira-kira Regan akan menjaga adab di hadapan dia atau enggak, Gan? Kenapa Regan nggak mau berlaku sewenang-wenang? Karena apa? Karena takut. Karena takut kan? Karena kalau itu emang rajanya raja yang bengis, karena takut gitu. Nah, Allah itu siksaannya sangat dahsyat. Tapi Allah maha mulia dan maha penuh kasih sayang. Nah, bukan berarti akhirnya ketika kita mengakui Allah maha agung, kita kecil, akhirnya kita sengaja memaksiatinya dengan alasan Allah maha besar. Itu kan salah. Nah, orang-orang musyrikin, bahkan orang-orang agama samawi yang meyakini Tuhannya adalah Allah, contohnya siapa? Agama yang meyakini Tuhannya Allah. Ardi. Siapa Tuhan, agama apa yang meyakini Tuhannya Allah? Kristen, Islam, Yahudi, sama Majusi juga sebagiannya ya. Karena Majusi itu meyakini api itu adalah bentuk Allah di muka bumi ini. Nah, agama-agama samawi yaitu Kristen dan Yahudi, mereka meyakini Allah Maha Agung. Tapi kenapa meyakini Allah Maha Agung tapi nyembah selain Allah? Artinya mereka mengagungkan Allah tapi bukan dengan pengagungan yang sebenarnya. Maka kita harus bahas ini dengan pembahasan yang mendalam. Api ngebagi menjadi dua bagian. Karena ini hadisnya akan ngebahas tentang dua hal yang berbeda. Nah, sebelum masuk ke hadis ini teman-teman, Apa ingin ingetin dulu ke kalian dengan perkara yang berat, perkara yang agung. Ketika kita menasehati orang yang sholatnya salah, kalau orang tersebut adalah orang yang hatinya bersih, orang yang emang hatinya tulus, kalau sholatnya salah kemudian diingetin, kira-kira responnya gimana sih? Coba, Fadil.
akan ya sadar terus introspeksi. Sadar introspeksi, terus habis itu kira-kira ngomongnya gimana? Fadil salah deh, dan Fadil orang bersih. Oh, contoh aja ya. Terus Fadil sholatnya salah dan nasihatin, Dil, sholatmu salah. Coba gimana respon Fadil? Oh iya, makasih ya, kalau boleh tahu mohon bimbingannya juga gimana. Makasih ya, boleh tahu bimbingannya gimana biar saya bisa memperbaiki sholat saya. Tapi ada sebagian orang yang ketika dinasehati sholatnya salah, dia bilang ini ibadah tuh urusan saya dengan Allah. Ngapain kamu ikut campur bilang gak sah ibadah saya? Ngapain kamu ikut campur ibadah saya gak diterima sama Allah? Maka kita katakan gini, ibadah tuh antara kita dengan Allah itu betul. Tapi Allah telah memberi rambu-rambu bagaimana agar ibadah kita diterima. Dan Allah menurunkan lewat hadis Nabi SAW, kemudian dipahami oleh para ulama, sampai ada beberapa perkara fikih yang ulama ijma, ulama sepakat. Mau nanya Regan, apa yang ulama sepakati membatalkan sholat? Kentut. Nah, kalau ada orang sholat terus dia kentut, lalu dia lanjut sholat, lalu kita ingetin, Pak, Bapak kentut kok lanjut sholat? Terus dia bilang, ibadah urusan aku dengan Allah. Ngapain kamu ngurusin urusan ibadah saya? Ngapain kamu bilang ibadah saya diterima atau enggak? Ini kan antara saya dengan Allah. Ya si bapak-bapak ini salah. Betul ibadah antara kamu dan Allah, Pak. Tapi Allah udah memberi rambu-rambu bagaimana agar ibadah sah. Kemudian setelah sah, berharap diterima oleh Allah. Adapun kalau secara ibadahnya aja udah enggak sah, maka enggak akan diterima oleh Allah. Kecuali dalam kasus khusus. Dalam kasus khusus, ada orang yang ibadahnya nggak sah tapi diterima oleh Allah. Contoh, orang baru masuk Islam. Baru banget masuk Islam. Terus ustadznya nyuruh, kamu sholat ya. Pas ustadznya nyuruh sholat, waktu sholat tuh cuma tinggal 10 menit lagi. Dan si orang ini nggak tahu cara sholat gimana. Yang dia pernah ngelihat ya konten-konten di TikTok aja. Akhirnya dia sholat aja, duhur 3 rakaat. Habis itu, dia kagak wudhu, dia kagak tayamum. Secara fikihnya sah nggak? Enggak kan, tapi itu kan kondisi khusus. Orang belum ada yang ngajarin, ya nggak salah dia dong. Nggak salah. Ya, dan dia insya Allah tetap diterima oleh Allah. Tapi dalam kasus umum yang general, orang yang udah lama Islam, tinggal di negeri kaum muslimin, atau tinggal di negeri kafir, tapi banyak akses untuk mengetahui konten-konten Islam tentang cara wudhu dan sebagainya, tapi dia nggak belajar. Kemudian dia salah ibadahnya, dan disepakati oleh ulama ibadah tersebut salah, gak sah, ya udah berabe. Nah teman-teman, bentuk kita mengagungkan Allah, ini harus kalian tahu ya. Bentuk kita mengagungkan Allah yang nomor satu adalah kita mentauhidkannya dan tidak berbuat syirik dengan apapun. Coba ulang Fahri, bentuk pengagungan Allah yang pertama. Mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya. Tidak berbuat syirik apapun. 2, kita melakukan ibadah yang teragung, yaitu rukun Islam yang 5, dan kita melakukannya dengan sesempurna mungkin, atau kadar minimalnya adalah kita melakukannya dengan tanpa melakukan pembatalnya. Maaf kalau agak berat, mau nyoba otak Regan masih bisa kan? Untuk yang poin nomor 2. Ibadah yang teragung seperti 5 rukun Islam, kemudian melakukan seminimalnya melakukan dengan sempurna, atau semaksimalnya melakukan dengan sempurna, dan seminimalnya itu tidak melakukan pembatal keislaman. Tidak melakukan pembatal ibadah. Ibadah ya. Oke, bagus, cukup bagus. Masalahnya minim. Ulang ya. Jadi mengagungkan Allah yang sesungguhnya adalah nomor 1, mengagungkan Allah yaitu tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Kita mentauhidkannya, itu nomor 1. Kedua adalah beribadah kepada Allah dengan ibadah teragung, yakni yang rukun Islam yang 5, atau yang 4 deh. Kalau syahadat kan udah jelas ya, itu yang bagian dari tauhid ya. Berarti rukun Islam yang 5 sebut 1 apa Ali? Syahadat. 2 maksudnya nomor 2. Sholat, terus puasa, zakat, haji. Zakat dulu baru puasa dan haji ya. Itu melakukannya dengan sesempurna mungkin. Itu bentuk kita mengagungkan Allah. Kalaupun belum bisa sempurna, kadar minimalnya adalah tidak melakukan pembatal-pembatalnya. Tidak melakukan pembatal-pembatalnya. Itu tuh kadar minimal kita dalam mengagungkan Allah.
Nah kalau misalnya nggak ngelakuin sampai yang minimalnya aja nggak ngelakuin, berarti kita masih gagal dalam praktek mengagungkan Allah. Masih salah teman-teman. Masih salah. Itulah kenapa Syekh bin Baz ketika beliau mengasih tahu tentang apa yang harus dipelajari oleh orang yang baru masuk Islam. Apa coba? Setelah dia masuk Islam, apa yang harus dipelajari? Iya, dengan pelajari ilmu tauhid. Dan beliau nyuruh pelajari cara baca syahadat yang benar. Itu beliau loh berfatwa. Syekh bin Baz berkata, pelajari cara baca syahadat yang benar. Kalau kita mungkin bilang, itu mah simple, cuman ngomong doang. Justru kalau awal pas masuk Islam ngucapin syahadatnya mungkin banyak yang nggak sempurna ya. Kayak misalnya asadu alla, kan biasa orang-orang non muslim kan mereka nggak ngerti tajwid gitu. Kalau ada orang yang mu'alaf ngomongnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, eta sigana orientalis. Udah belajar Islam bertahun-tahun, tajwidnya bagus pisan gitu. Rata-rata orang yang masuk Islam mah yang baru masuk Islam pasti tajwidnya salah ngucapin la ilaha illallahnya. Nah Syekh bin Baz mengatakan orang yang mu'alaf selain dia mempelajari tauhid, dia wajib mempelajari cara baca syahadat yang benar. Terus nanti harus diulang lagi nggak syahadatnya? Masuk Islam lagi nggak? Ya nggak usah. Kan masuk Islam yang pertama tuh yang mengaku Allah Maha Esa, Muhammad utusan Allah. Tapi kemudian penyempurnaan kalimat tauhidnya itu sebagai bentuk kesempurnaan dia ibadah kepada Allah. Kemudian apa yang harus dipelajari lagi kata Syekh bin Baz? Bacaan sholat yang benar. Dan itu maksudnya minimal adalah bacaan yang sifatnya rukun. Rukun. Kalau kalian mau ngelihat keseriusan seseorang dalam mendekati Allah yang benar, coba lihat bagaimana perjuangan dia untuk memperbaiki sholatnya. Lihat asli. Dan ini emang agak problematik. Karena betapa banyak kita ngelihat orang yang ngajinya udah bertahun-tahun. Punya murid dari ITE, dari sebuah kampus, nggak mau nyebutin kampusnya. Dia cerdas banget. Anak biologi. Kan ada yang bilang institut tanpa biologi katanya sih. Tapi sebenarnya ada gitu. Nah ini anak biologi, anak mikrobiologi atau apalah. Itu dia teman-teman. Bisa baca Campbell bacanya Campbell ya. Campbell. Dulu juga baca, punya buku Campbell tapi kagak dibaca gitu, liar. Dia bisa baca berapa jilid Campbell itu satu bukunya tuh berapa ratus atau berapa ribu halaman tuh. Itu setebel itu dan dia khatam semuanya. Wow. Dia baca buku-buku Islam tentang rukun Islam, tentang akidah, tentang sebagainya. Dan pas ngedengerin dia ngebaca Al-Fatihah, kacaunya super. Kenapa bisa kayak gitu? Kemungkinan karena dia emang rutin ikut kajian, tapi dia nggak punya ustadz pembimbing yang ngebimbing dengan intens. Atau mungkin ya, wallahu alam, belum ada yang nasehatin dia. Belum ada. Sayangnya dulu belum nasehatin dia gitu. Nggak tahu apa yang mendorong yang menyebabkan nggak nasehatin dia. Istighfar ke Allah sekarang. Harusnya dulu nggak nasehatin gitu. Bro, itu Al-Fatihahnya masih salah fatal. Kamu pelajari Al-Fatihah dengan baik. Dan itu kacau teman-teman. Dengerin fatwa mazhab Syafi'i. Ini fatwa mazhab Syafi'i sampaikan secara maknanya. Sekali lagi kita lagi ngebahas apa ini? Cara mengagungkan Allah. Jadi ini masih dalam bab ini. Fatwa dalam mazhab Syafi'i adalah siapapun yang salah dalam bacaan rukun sholat. Yaitu satu apa? Takbiratul ihram. 2. Al-Fatihah. 3. Tasyahud sampai solawat yang awal. Solawat yang awal itu Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai situ. 4. Assalamualaikum. Siapapun yang salah dalam rukun bacaan yang 4 ini, dalam kondisi dia memang tidak bisa, tidak ada akses untuk belajar, atau ada akses untuk belajar tapi dia udah mengusahakan tapi masih belum sempurna, maka ibadahnya sah. Insya Allah diterima oleh Allah enggak?
Diterima. Tapi siapapun yang sudah ada akses untuk belajar, tapi dia tidak mengusahakan untuk belajar, maka seluruh sholatnya dari semenjak dia ada akses untuk belajar, tapi dia nggak mau belajar, semua sholatnya nggak diterima. Semua sholatnya nggak sah. Ya. Sampai dia mulai belajar semaksimal mungkin. Nah, lihat nih. Interval dari dia mulai ada akses untuk belajar sampai dia mengusahakan belajar dengan batas maksimal, walaupun akhirnya belum sempurna, nggak apa-apa. Nah, interval sholat di waktu itu semuanya wajib diqodho. Wajib diqodho. Misalnya ya, Regan kapan mulai nyadar harus sholat dengan baik bacaannya kan? Awal kuliah itu pun diingetin sama siapa? Sama Rizal ya. Akses untuk belajar bacaan sholat sebenarnya dari kapan? Dari SD. Regan nyadarnya pas kuliah gara-gara dibikin sadar sama Arizal atas izin Allah. Tapi aksesnya tuh dari SD sebenarnya. Cuman emang gak terbetik untuk belajar. Maka sholatnya yang harus diperbaiki apakah yang dari kuliah? Bukan. Yang dari SD kan. Dari mulai awal balik. Sampai sekarang harus dikodok semuanya. Waduh, berat Udah lah, mending gak usah sholat. Jangan gitu. Jangan. Ini ngasih tahu ini ke kalian yang emang udah rajin ibadah. Kalau ngasih tahu ke tablik akbar mah enggak. Oh, bahaya kalau gitu, nanti gak pada sholat orang-orang. Harus ngelihat bagaimana kondisinya. Kayak kemarin ngisi tablik akbar di UPI, anak-anak Salman Al Farisi itu, SMP Salman Al Farisi. Nyuruh mereka udah perbaiki sholat sampai ke depannya, untuk yang dulu-dulu udah lewat aja. Ngasih tahu mereka untuk taklid ke pendapat Syekh bin Baz, yaitu sholat-sholat yang dulu dilalaikan, tobati aja, nggak perlu dikodok. Tapi buat kalian beda. Kalian harus mengkodonya. Kenapa? Karena kalian mampu. Buktinya apa? Bisa itikaf 10 malam terakhir. Bisa ikut taraweh 2 jam. Taraweh setengah jam. Bisa ikut qiyamul lail 2 jam. Rubah. Kalau kalian mau ikut qiyamul lail, daripada kalian qiyamul lail di belakang imam, mending imam qiyamul lail, kalian niatnya sholat qodok subuh. Sama aja kan? Boleh kan? Boleh. Imam taraweh sholat 2 rakaat, kalian di belakang ikut aja imam, tapi niatnya sholat qodok subuh. Imam sholat 3 rakaat witir, kita di belakang niat sholat qodok maghrib. Walaupun akhirnya jadi nggak ada tasyahud awal, nggak apa-apa. Karena tasyahud awal hukumnya nggak wajib, sunnah. Imam sholat taraweh 4 rakaat sekaligus, tanpa jeda tasyahud, kita di belakang niatin sholat qodok zuhur, asar, atau isya, terserah. Lakukan itu teman-teman sebagai taubat ke Allah. Dengan catatan sekarang mulai belajar loh. Sekarang mulai belajar maksimal mungkin. Kalian-kalian yang udah ngirim voice note ke Ariza lalu salah-salahin, tetap kalian belajar masing-masing di rumah sendirian dulu semaksimal mungkin. Dan kalian diterima oleh Allah. Insya Allah. Ibadahnya walaupun masih salah. Sampai nanti kalau kalian ketemu sama Arizal, sungguh-sungguh untuk dipelajari baik-baik. Ya. Itu tuh Milzam tuh datang dari Purwakarta naik motor. Cuma untuk memperbaiki bacaannya. Milzam dulu udah tinggal di beberapa lama, 1 minggu atau beberapa hari gitu di sini. Dan ketika ates salah mulu. Tapi nggak nyerah. Di Purwakarta kemarin ngirim voice note, salah juga. Bilang Milzam masih salah. Huruf shotnya rada kagok ini. Akhirnya ke Bandung kemarin, naik motor. Coba, Milzam dalam kondisi sakit loh. Dalam kondisi dia tuh sakit asma. Milzam jaga hati ya, semoga Allah ikhlaskan hatinya. Si Milzam tuh sakit. Tapi dari Purwakarta naik motor ke Bandung. Beres kerja kalau nggak salah ya. Ke Bandung, nyampe tuh maghrib. Terus diperbaiki. Ngetes sampai jam 9, belum beres tuh, masih banyak yang salah. Besok subuhnya alati lagi, beres sempurna bacaannya. Yang salah-salahnya jadi bagus. Tuh. Buktinya bisa gitu mengusahakan. Makanya kalau ada di antara kalian yang belum mengusahain maksimal, takutlah pada Allah. Kita belum mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Dan emang harus ngasih tahu ini. Bukan bermaksud sombong, bukan. Tapi harus realistis. Bahwasanya Ustadz kebanyakan ahli tajwid, mereka hanya memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah. Giliran doa tasyahud, giliran sholawat itu masih ngaco. Sebut aja ngaco. Soalnya ngedenger dengan telinga sendiri. Bacaannya bagus Al-Fatihahnya, tasyahudnya ngaco. Atahiyatulillah
Atau at-tahiyyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Pas dibilangin, oh itu kok kacau, jawabannya kan bukan bacaan Quran. Memang bukan bacaan Quran, tapi standar bacaan bener harus ada. Contoh, kalau di Quran, baca Quran gunnah itu ditahannya berapa harokat? 3. Secara teori 2 harokat, tapi kalau secara prakteknya itu 3 ketukan. Contohnya gini, qul a'udzu birabbin nas. Paham ya? Kalau Allahumma mimnya tasydid, berarti kalau pakai cara baca Quran bacanya gimana? Allahumma. Paham ya? Nah, kalau kita lagi baca tapi bukan baca Quran, kita tetap wajib membaca mimnya double. Yaitu gimana? Allahumma. Allahumma. Gak boleh Allahumma. Kalau Allahumma artinya apa? Allah 2 orang itu. Jadi ngaco itu artinya Allahumma. Huma kan artinya 2 orang itu. Allahumma. Harus Allahumma. Walaupun gak ditahan em-nya. Dan ini harus sungguh-sungguh teman-teman. Ingat AA ngomongin sekarang. Dan ini mumpung lagi 10 malam terakhir. Kenapa AA tekankan ini? Please. 1. Malam hari ini. Kalian yang masih banyak waktu buat itikaf. Buat ngaji. Stop dulu sejenak. Dengerin rekaman yang AA kirim. Di grup. Kemudian kalian sungguh-sungguh ulang bacaan sholat semampu kalian. Sampai kalian ada waktu untuk ketemu Arizal. Atau ketemu sama Ustadz yang emang concern banget tentang rukun Islam, rukun sholat. Karena belum tahu ya. Bukan berarti nggak ada, oke? Belum tahu. Dan emang nggak maha tahu. Sangat sedikit ilmunya. Belum tahu ada Ustadz yang terkenal. Yang secara sungguh-sungguh memperbaiki bacaan rukun sholat kecuali Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah tahu banyak ustadz yang memperbaikinya. Sangat banyak. Tapi untuk bacaan tasyahud, bacaan takbiratul ihram, bacaan assalamualaikum, belum tahu ada ustadz yang ngecek sampai sedetail Arizal. Belum tahu. Tugas kalian nyari tahu. Kalau belum ada ustadz yang kalian temuin, ya kalian paksa Arizal. Udah tawarin gratis loh. Udah tawarin gratis, tapi yang datang ya yang emang sungguh-sungguh minta ke Arizal cuma dikit. Sampai ada orang dari pekerja di bank syariah itu sampai rela, dia rela kalau harus bayar sejam 600.000 untuk ngelobi Arizal untuk setoran bacaan sholat. Rela dia gitu. Ada juga di sini murid Arizal, Masya Allah, yang mau kayak gitu. Walaupun udah tawarin gratis. Kalau ketemu di Jakarta, di Bandung, dimanapun, setoran gratis. Alhamdulillah kemarin Hafiz ya udah bagus bacaannya ya. Lagi ke Jogja dan itu kesempatan Hafiz ngekor aja sama Arizal. Lagi di kamar diikutin setoran bacaan dan akhirnya bener. Ya sekarang tinggal introspeksi diri ke Allah. Aku udah mengagungkan Allah dengan sesungguh-sungguhnya belum? Buat kajian seminggu bisa 3 kali, 4 kali. Ngaji tentang fikih, ngaji tentang akidah, apalagi ngaji tentang nikah muda. Oh itu semangatnya. Tapi mempelajari bacaan sholat kagak. Jadi pertanyaan teman-teman, takutlah sama Allah. Ya, maaf kalau tekankan ini karena yaitu ngelihat concern kalian kok kayak nggak sungguh-sungguh gitu. Dan terima kasih buat kalian yang ngirim voice note ya, yang kalian udah ngirim terus pingin diperbaiki. Insya Allah kalian mulai detik kalian belajar walaupun lewat rekaman Arizal, lalu kalian latih. Yang ada kesempatan nyetoran kalian setoran tapi masih salah, sah sholat kalian. Sah. Tinggal tugas kalian apa? Taubat ke Allah atas kelalaian dari dulu-dulu. Taubat ke Allah dan minta ke Allah mumpung lagi 10 malam terakhir tuh sungguh-sungguh doa, ya Allah, aku ibadahnya masih banyak salah, ya Allah, terima. Nangis teman-teman, nangis. Asli dah, kita mah kadang-kadang tuh susah nangis untuk minta agar ibadah diterima. Kalau dosa kita nangis ya. Orang pernah zina, nyesel. Orang pernah riba, nyesel. Tapi biasanya orang yang riba nyeselnya tuh kalau nggak bisa bayar utang. Gitu ya. Kalau ngutang riba tapi lancar bayaran, nggak nyesel rata-rata. Udah ngelihat dengan mata kepala sendiri. Orang yang nyicil riba sampai miliaran tapi lunas. Bahkan di kolom komentar Instagram ngomong apa sih? Saya juga KPR konvensional kok, tapi alhamdulillah lancar. Astagfirullah, alhamdulillah lancar. Tama sama persis dengan ngomong, saya kemarin baru nyewa PSK, alhamdulillah malam itu lancar gitu ya. Karena itu kan dosanya lebih parah dari zina.
ngomong alhamdulillah lancar pembayaran riba gitu. Gak bisa kayak gitu. Biasanya orang-orang kalau masalah dosa tuh bisa taubat, bisa nyesel gitu. Terutama kalau udah ditimpa musibah habis-habisan, nyesel kenapa aku dulu gitu, yang udah zina, kena HIV, baru nyesel. Tapi masalah ibadah yang berpotensi ditolak sama Allah, kita jarang nyesel, jarang nangis gitu. Ya Allah terima, ya Allah terima. Itu gak sengaja kayaknya pas masuk. Jarang gitu ada yang kita sungguh-sungguh minta ke Allah. Padahal itu penting. Dengan waktu kemarin skripsi sempat ditolak, lapor apa? Yang ke dosen itu skripsi atau apa namanya? Sempat ditolak kan ya? Sedih gak? Sedih, capeknya udah gitu, udah lama ditolak, tapi udah diterima sekarang ya? Udah. Alhamdulillah udah. Kalian yang bikin skripsi ditolak, bikin tugas akhir ditolak, bisa nangis, bisa sedih. Tapi ibadah yang terancam ditolak berdasarkan fatwa ulama, kagak ada sedih-sedihnya. Kagak ada sungguh-sungguh minta ke Allah, ya Allah terima, ya Allah ampuni aku atas semua kelalaianku ya Allah. Aku bukan gak punya waktu untuk belajar, aku udah punya waktu yang sangat banyak. Aku udah ngeluangin waktu buat main PS sehari 5 jam. Aku ada waktu buat ngerokok sehari 1/2 jam. Aku ada waktu buat ngelakuin hal-hal yang sifatnya sia-sia bahkan haram. Tapi aku penuh alasan ketika mau mempelajari tajwid, bacaan sholat. Ingat, yang dipelajari yang harus kalian buru-buru cuman dikit. Allahu Akbar, Al-Fatihah, tasyahud sampai sholawat pendek, Assalamualaikum, itu aja. Gak pakai warahmatullahi wabarakatuh juga gak apa-apa, Assalamualaikum. Allahu Akbar lumayan harus dipelajari, agak susah, tapi bisalah insya Allah semua. Assalamualaikum kayaknya gak usah dipelajari itu ya. Insya Allah 5 detik ya beres gitu. Kalian bisa, yang penting ainnya aja yang benar. Berarti yang harus sungguh-sungguh mah Al-Fatihah dengan tasyahud aja. Itu aja kok. Kalau doa ruku, doa sujud masih salah pun insya Allah tetap sah. Ayo kita agungkan Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Ya. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita masuk ke satu hadis di mana Nabi kita SAW itu suatu saat kedatangan dengan seorang Yahudi. Hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat Bukhari, riwayat Muslim dan sebagainya. Emang gimana sih kejadiannya? Nih teman-teman, orang Yahudi ngomong gini, ya. Hai Muhammad, sesungguhnya kami dapati dalam kitab kami bahwa Allah akan meletakkan langit di atas 1 jari. Ya ini maksudnya di hari kiamat ya. Nanti di hari kiamat Allah akan meletakkan langit di atas 1 jarinya. 1 jari Allah. Ya. Dan pohon-pohon di atas 1 jari. Air di atas 1 jari. Tanah di atas 1 jari. Dan seluruh makhluk di atas 1 jari. Kemudian Allah berfirman, akulah sang penguasa raja. Sekali lagi ya, Nabi orang Yahudi bilang, wahai Muhammad, kami mendapati di kitab kami, yaitu kitab apa? Yahudi, Taurat ya, bahwa Allah akan meletakkan, di sini dijelasin oleh para ulama, maksud akan di sini yaitu di hari kiamat ya, bahwa Allah akan meletakkan langit di atas 1 jari. Pohon-pohon di atas 1 jari, air di atas 1 jari, tanah di atas 1 jari, dan seluruh makhluk di atas 1 jari. Kemudian Allah berfirman, akulah sang penguasa. Yang dimaksud jari di sini jari siapa? Ya, jari Allah, masa jari manusia? Kebayang langit disimpan di atas 1 jari manusia, geprek atau jarinya, potong ya. Di atas jari Allah, dan kita tahu Allah itu beda dengan makhluknya. Jadi nggak perlu kita, bukan nggak perlu lagi, jangan dibayangin jari Allah kayak gimana bentuknya. Allah beda dengan kita. Ketika ngedengar hadis ini, hadisnya sahih, imani aja. Ini udah kita bahas di kitab di bab berapa ya? Ini barangkali teman-teman ada yang mungkin baru rutin hadir ya. Di sini tuh ada, Masya Allah, anak dari SMA 14 Jakarta gitu, Masya Allah, sangat salut ya, yang bisa ngerutinin gitu dari kemarin-kemarin. Buat kalian yang mungkin baru hadir di kajian ini, kalian bisa dengar di episode tentang asma wa sifat ya.
Lupa, nanti cek aja deh. Buat kalian pokoknya dengerin kitab Tauhid Abu Takeru di YouTube dari episode 0, 1, 2, rundut aja. Pelan-pelan dicicil sok, dicicil. Gak apa-apa kalian main PS setengah jam, habis main PS kalian dengerin kajian AA 20 menit, habis itu lanjut lagi main PS setengah jam, habis itu dengerin kajian AA 20 menit biar kalian gak ngantuk gitu. Biar kalian gak ngantuk, jadi main PS misalnya 10 menit. Habis itu pause dulu, dengerin kajian 10 menit, main PS lagi 10 menit, dengerin kajian lagi 10 menit, kayak gitu aja. Biar nggak, kalau kalian emang belum bisa ninggalin game, setidaknya itu yang kalian lakukan ya. Main game, terus habis itu off dulu, dimatiin dulu TV-nya, terus dengerin kajian 10 menit. Konsen pas dengerin kajian. Pas sudah mulai ngantuk, pause dulu, main game lagi 10 menit, habis itu matiin gamenya atau pause dulu, terus kita dengerin lagi konsen 10 menit sambil nyatet kalau bisa. Insya Allah bisa teman-teman sampai bab 66 dicicil bisa ya. Tapi gamenya tong yang haramnya GTA 5 misalnya gitu. Atau kumaha kalian teh. Astagfirullah, walaupun kita juga pernah main ya. Oke. Lihat ya. Nabi SAW ngedenger Yahudi ngomong kayak gitu. Apa respon beliau? Beliau ketawa. Sampai kelihatan gigi geraham beliau. Nabi SAW ngedenger Yahudi ngomong tadi apa, coba bisa ada yang ingat gak? Coba Fadil, apa aja tadi? Gak apa-apa kalau spesifiknya ada yang salah. Dari kitab kami dimaksudkan Taurat tadi, bahwa di hari nanti di refernya jadi hari kiamat, Allah ngeletakin di satu jari itu langit, satu jari itu pohon-pohon, satu jari itu air, satu jari itu tanah, satu jari itu seluruh makhluk. Allah, bisa apal asli si Fadil ya. Berarti emang gak salah kamu tuh jeniusnya ya Dil ya. Ranking 1 ITB seluruh angkatan, Masya Allah. Dari seluruh siswa. Itu padahal Fadil dari tadi gak kelihatan serius, maksudnya sambil main kaki tapi bisa apal. Dan itulah kespesialan dari Allah ya, kecerdasan dan kemuliaan ada pada penghayatan dan pengamalan ya. Adapun hafalan itu ujian dari Allah. Semoga Allah karuniakan Fadil tawadu ya Dil ya, insyaallah. Oke. Tadi kan ngiranya Fadil bakalan acak gitu ya. Ternyata urutannya sama persis banget, persis, Masya Allah. Ya. Oke, mari kita lanjut ya. Nabi SAW ketawa ketawa. Beliau ketawa sampai kelihatan giginya. Gigi geraham berarti kan gede banget ya ininya. Ketawanya gede banget sampai kelihatan gerahamnya. Seraya membenarkan ucapan pendeta Yahudi tersebut. Kemudian beliau membacakan firman Allah, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ. Dan mereka yaitu orang-orang musyrik tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Padahal di hari kiamat itu bumi seluruhnya dalam genggamannya. Bumi seluruhnya ada dalam genggaman tangan kanannya. Dan juga begitu juga langit ya, ada dalam genggaman Allah, genggaman tangan kanan Allah. Dan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kita SAW bersabda, gunung-gunung dan pohon-pohon, ini ucapan Yahudi ya, ucapan Yahudi yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Gunung-gunung dan pohon-pohon di atas satu jari kemudian digoncangkannya seraya berfirman, aku adalah sang penguasa, akulah Allah, kata Allah. Dalam riwayat yang lain, hadis Sahih Bukhari Muslim, Allah meletakkan semua langit di atas satu jari, air serta tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Ini ada sebagian hadis yang diringkas, tapi intinya adalah makhluk-makhluk Allah tadi, Allah simpan di atas jari-jarinya Allah. Sesuai dengan penjelasan yang tadi. Ya. Oke, dan juga ini hadis yang lebih jelas lagi. Nabi kita SAW bersabda, hadis sahih ya, riwayat Muslim, Allah akan menggulung seluruh lapisan langit pada hari kiamat, lalu diambil dengan tangan kanannya dan berfirman, akulah sang penguasa, mana orang-orang yang berlaku zalim, mana orang-orang yang sombong. Kemudian Allah menggulung ketujuh lapis bumi, lalu diambil dengan tangan kirinya. Nah di sini nanti akan ada pembahasan, kok ada tangan kiri Allah ya? Ini hadisnya Sahih Muslim nih.
Tapi kok ada tangan kiri Allah? Padahal dalam hadis sahih yang lain Allah berfirman, Nabi SAW bersabda bahwasanya kedua tangan Allah itu kanan. Tapi kenapa di sini ada kiri gitu? Padahal hadisnya sahih Muslim. Kok kayak bertentangan? Nanti insya Allah ada penjelasannya ya. Kemudian Allah berfirman, akulah sang penguasa. Mana orang-orang yang berlaku zalim? Mana orang-orang yang sombong? Jadi intinya di hari kiamat lapisan langit digenggam pakai tangan kanannya sampai Allah bilang, aku penguasa. Mana orang yang zalim? Mana yang sombong? Begitu pula dengan tangan kirinya sama seperti itu. Nah, oke, sampai sini ingin ngejelasin sedikit dulu, yaitu pertama sebagai reminder kalau kita ngomong tentang diri Allah yang berhubungan dengan sifat-sifatnya, kita imani apa adanya. Ya, ketika Allah berbicara dirinya punya wajah, ya, tangan, kita imani apa adanya. Jari dalam hadis ini kita imani dan jangan dibayangkan seperti mirip punya kita. Enggak ada dari Allah yang mirip sama kita. Enggak ada. Wajah Allah, tangan Allah itu enggak mirip sama kita. Itu pertama, poin yang penting. Kedua teman-teman, mengenai hadis riwayat Muslim tadi, tangan Allah ada yang kanan, ada yang kiri. Padahal dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda kedua tangan Allah itu kanan. Di sini ulama berbeda pendapat dalam mengkompromikannya. Dengerin baik-baik ya. Kompromi yang pertama, cara pertama para ulama dalam memahami hadis ini adalah yang dimaksud dengan kedua tangan Allah kanan adalah, maksud kanan adalah berkah. Artinya hadis sahih Muslim tadi tentang Allah punya tangan kiri itu diimani. Cuman maksudnya adalah kalau dalam hadis yang menyatakan tangan Allah keduanya kanan, maksudnya tangan Allah dua-duanya penuh berkah, penuh kebaikan. Jadi tangan kanan Allah penuh berkah, tangan kiri juga penuh berkah. Itu cara kompromi yang pertama. Cara yang kedua, ada sebagian ulama yang berpendapat hadis riwayat Muslim tadi tentang Allah tangan kiri itu hadisnya syadz, sehingga dihilangin hadisnya. Ya, jangan diterima untuk yang lafaz tangan kirinya walaupun riwayat Muslim. Hanya sedikit kok riwayat Muslim atau Bukhari yang sebagian lafaznya itu ditolak gara-gara bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih. Nah, itu cara pemahaman ulama yang pertama sekali lagi, yaitu mengimani Allah punya tangan kanan dan tangan kiri. Adapun hadis yang menyatakan kedua tangan Allah kanan, maksudnya kedua tangan Allah penuh kebaikan, penuh keberkahan, sehingga tangan kanan Allah berkah, tangan kiri Allah juga berkah. Tapi sebagian ulama berpendapat enggak. Yang kuat adalah kedua tangan Allah kanan, adapun yang kirinya dianggap tidak sahih. Lafaznya syadz, yaitu bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih. Nah, karena ini perkara ghaib dan dua-duanya yang berfatwa adalah ulama besar juga, maka kita nggak bisa menyalahkan yang manapun ya. Kita ya udah, aku nggak mau ambil pusing. Aku nggak tahu pendapat mana yang lebih benar, tapi yang jelas aku beriman kepada hadis-hadis tadi dan Allah tahu isi hatiku. Itu aja, simple ya. Gitu, nggak usah kita akhirnya berdebat masalah gini karena ini udah di luar kemampuan kita. Ya, lagian mau Allah kedua tangannya kanan atau tangan Allah ada kanan dan kiri, tetap aja kita nggak mungkin bisa membayangkannya, nggak mungkin. Paham di sini teman-teman? Dan kalimat yang perlu tekankan kedua adalah yang tadi. Mana orang-orang yang zalim, mana orang-orang yang sombong. Ketika kita ke Allah itu sombong, baik dengan kita menolak kebenaran atau kita meremehkan siksanya, maka kita cenderung akan jadi orang yang sesat dan di hari kiamat kita diancam dengan siksa Allah. Lihat serem statement dari orang yang tadi bahas di awal. Dia agnostik. Dia bilang Allah Maha Agung. Kemudian walaupun dia mengakui Allah Maha Agung, tapi dia berani ngencingin dan ngijek Al-Quran. Karena dia ngerasa kalau Allah Maha Agung, ya udah Allah sibuk sama dirinya sendiri. Gak usah nyibukin dirinya dengan aku yang kecil ini. Itu cara pengagungan kepada Allah yang gak benar. Seorang yang mengagungkan Allah dengan sesungguh-sungguhnya, itu dia akan ngerasa semua yang dia lakukan itu gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Sehingga yang ada tuh dia ngerasa, aduh, aku ini kecil, aku penuh dosa, aku gak pantas banget untuk membangga-banggakan amalku. Mau bagaimanapun walaupun amal kita udah sempurna, apa kata Nabi SAW?
Jikalau seseorang itu dari mulai dilahirkan dari perut ibunya sujud sampai dia mati dalam kondisi usia tua renta, niscaya amal tersebut akan menghinakannya di hari kiamat. Hadis sahih. Yaitu kalau kita penuh ibadah dari mulai lahir sampai mati, tetap aja ibadah kita nggak bisa membeli surganya Allah. Maka kita harus terus-menerus teman-teman jadi orang yang tawadu, jadi orang yang khusyuk, tunduk ke Allah. Ketika kita membahas tentang diri Allah, tentang keagungannya, di situ kita harus merasa makin kerdil, dan ingat aja sama semua dosa kita. Ingat. Tapi di sisi lain, kita juga harus ingat. Saat kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, jangan lupa selain Allah besar siksaannya, Allah juga besar ampunannya. Ya, jadi kalau kita lagi ngebahas tentang agungnya Allah, yang mana Allah sanggup untuk menghancurkan seluruh alam lebih cepat daripada kedipan mata, tapi jangan lupa Allah pun sanggup untuk menghapus dosa seluruh hambanya dalam waktu yang lebih cepat daripada kedipan mata. Maka dengan itu kita akan berada dalam rasa harap dan rasa takut, teman-teman. Jangan zalim. Setiap kali kita zalim, coba bayangin hadis ini. Di hari kiamat, langit, bumi digenggam dengan tangan Allah yang kanan, kemudian Allah akan menggoncangkannya. Itu serem loh. Kalian baca surah Az-Zumar, baca surah 39 bagian part akhir. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan ditiupkanlah sangkakala, maka hancur, mati semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, kecuali yang Allah kehendaki. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, tiba-tiba seluruh makhluk itu berdiri dalam kondisi melihat. Mereka tuh sambil nunggu, sambil mata tuh memandang dengan tatapan yang ketakutan. Dalam ayat yang lain tuh tunduk, dalam ayat yang lain memandang dengan kosong. Kok beda ya ayatnya? Ada ayat yang nunduk, ada ayat yang memandang dengan kosong. Kira-kira gimana cara mengkompromikannya? Gimana? Sama-sama menghindari melihat. Kan hari kiamat panjang. Ada momen di mana menghadap ke bawah, ada momen di mana menghadap ke atas dengan pandangan yang kosong karena ketakutan. Gitu. Jadi ya sangat mungkin mau 50.000 tahun gitu ya. Nah, jadi gitu teman-teman, mereka tuh bangkit sambil nunggu. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Dan kemudian tiba-tiba di padang mahsyar itu tiba-tiba disinari, diterangi oleh sinar cahaya dari Allah. Wa wudi'al kitab, dan kemudian didatangkan kitab-kitab amal manusia, dan didatangkan para nabi dan syuhada, dan kemudian di urusan-urusan itu diputuskan dengan kebenaran. Coba bayangin itu tentang hari kiamat yang begitu sangat menyeramkan, teman-teman. Di mana Nabi kita itu sallallahu alaihi wasallam ketika itu manusia tuh ngejar Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, itu semua nabi itu berkata dengan satu statement yang sama, yaitu apa? Allah sedang marah dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi setelahnya. Itu statement yang paling mengerikan, teman-teman. Sampai kalau ada seseorang yang punya amal sebanyak berapa puluh nabi, dia tetap ngerasa kalau dirinya nggak akan selamat. Itu kondisi hari kiamat loh. Kondisi hari kiamat tuh kalau kita andai punya amal berapa puluh nabi, kita tetap ngerasa bakalan celaka. Saking mengerikannya. Sampai momen dimana Allah ngasih ketenangan. Jadi kalau kalian bingung ya, di hadis ini katanya orang-orang yang di hari kiamat nggak akan tegang, tenang-tenang aja, kalem-kalem aja gitu ya, seneng gitu. Tapi di hadis lain orang-orang ketakutan. Yang benar yang mana hadisnya? Dua-duanya benar. Ada momen di mana seluruh manusia tuh takut. Bahkan Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain aja ketakutan. Ya logikanya ya, kalau para nabi ketakutan, apakah kita akan tenang-tenang? Nggak mungkin. Kita juga akan ketakutan. Tapi akan ada momen di mana Allah ngasih ketenangan. Momennya gimana? Yang tenang dulu atau yang takut dulu? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Nah, cuman ini ngasih wasiat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita di hari kiamat kalau kita
nyari-nyari beliau, pastikan kita cari di 3 tempat ini, oke ya. Cari Nabi kita SAW di 3 tempat ini, teman-teman. Cari beliau di Telaga Al-Kautsar, oke. Kalau kita nggak nemu beliau di Telaga Al-Kautsar, cari beliau di dekat As-Sirat. Kalau kita nggak nemuin beliau di dekat As-Sirat, satu lagi di mana ya? Kalau nggak salah di Mizan. Yakin yang 2 tadi, yaitu di Telaga Al-Kautsar atau di tempat As-Sirat, di menjelang jembatan As-Sirat. Tapi satu lagi lupa. Kalau nggak salah di Mizan, ya, di timbangan. Karena kata Nabi SAW, kalian tidak akan menemukanku kecuali di 3 tempat ini. Itu kalau ngebahas tentang hari kiamat, ketakutannya, dahsyatnya teman-teman, kengeriannya. Bagaimana orang-orang nanti akan, yang sombong-sombong itu akan Allah rubah menjadi manusia sebesar semut. Kemudian mereka tuh akan diliputi kehinaan dan azab dari segala macam arah. Lalu mereka akan digiring ke neraka Jahanam dan masuk ke dalam penjara yang ada di neraka Jahanam yang namanya Bulas. Kemudian mereka akan diberi minuman dari usarati ahlin nar, yaitu orang ya yang bisulan atau nanahan, kemudian nanahnya diperas, mendidih, terus diminumin ke orang-orang yang sombong. Makanya yang zolim-zolim, yang sombong-sombong. Dan ingat, sombong itu banyak tipenya. Dan kesombongan yang salah satu yang parah adalah ketika kita nggak mau memperbaiki ibadah kita ke Allah. Udah diingetin ngerasa, gue ibadah udah ahli kok. Diingetin sholat jangan cepat. Jawabannya apa? Ini udah tradisi kok. Udah ahli saya mah sholatnya. Itu kesombongan teman-teman. Dan ingat, kita harus memulai dari diri sendiri ya. Sebelum menjudge orang lain, ke diri sendiri dulu. Oke. Itu dari Arizal teman-teman. Barakallahu fikum. Ingat, malam hari ini terutama yang lagi itikaf ya, sarankan kalian doa 4. 1, sungguh-sungguh minta ke Allah, ya Allah, semua ibadahku yang aku lalai, tolong ya Allah terima. Jangan siksa aku, jangan matikan aku sebelum aku bisa menyempurnakan ibadah ini ya Allah. Atau kalaupun harus dimatikan, matikan dalam kondisi ibadah-ibadah yang kurangnya diampuni dan diterima. Itu 1 tuh doa. 2, minta ke Allah agar dimatikan dalam kondisi taubatan nasuha. 3, doa kalau kita pernah zolim ke orang lain, agar orang lain yang pernah kita zolimi itu mau memaafkan kita dunia akhirat. 4, doa kalau kita pernah jadi jalan dosa jariah, ngajak maksiat, ngajak sesat, minta ke Allah agar dosa itu dihapus, dan orang-orang yang pernah kita ajak maksiat agar mereka dimatikan dalam kondisi taubatan nasuha juga. Ya, itu doa sungguh-sungguh diulang-ulang, ulang-ulang teman-teman, ulang-ulang. Ya. Semoga Allah maafkan AA dan kalian semua ya, dan AA terus minta ke kalian untuk sungguh-sungguh ya memperbaiki bacaan sholat dan sebagainya. Cari ustadz, kalau AA belum sanggup cari ustadz yang lain, minta ke ustadz. Dan sebenarnya sih ya, kalau kalian cerdas ya, kalian tuh bisa ngebuka bacaan sholat dari website ya, yang emang tajwidnya tuh udah sempurna. Kan ada yang Arab gundul tuh. Ada juga yang ada tanda-tandanya apa? Tajwid, bukan tajwid. Harokat ya, harokat. Yang ada harokatnya sempurna tuh. Jadi biar kalian benar-benar detail bacanya. Kalian akan tahu bukan at-tahiyatul, bukan, tapi at-tahiyatul. Hayya dimasukin. At-tahiyatul. Kalian baca sendiri. Tuh punya beberapa murid yang pinter tuh, ada dari UPI biologi namanya Fadil dari SMA 3 Sukabumi. Pas ngecek kaget, belum pernah dilatih, bener semua dari A sampai Z, yang sunah-sunahnya juga sempurna semua. Awalnya salah, tapi ketika Arizal ingetin di grup, kudu bener, baca maksimal, langsung dipraktekin. Tapi yang heran, kalian yang udah 8 tahun sama Arizal di grup, masih ayanu salah gitu. Ya, kenapa bisa ada yang masih salah? Artinya kalian dulu sempat bener bacaannya ketika setoran, habis itu kagak dipakai pas sholat, kagak dipakai. Pas sholat angger we ngebut. Tahiyatul barakatuh sholawatu thayyibatun. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tasyahud gak usah buru-buru, gak akan ketinggalan imam. Tasyahud tuh kita gak mungkin ketinggalan. Ya, kalau ruku sujud bisa ketinggalan. Kita ruku, imam ruku, terus itidal sujud, kita baru ruku, ya ketinggalan. Tapi kalau tasyahud mah habis tasyahud apa? Salam. Kalau imam udah salam, kita mau lanjut 2 menit juga nggak ada masalah, ya.
Jadi nggak usah khawatir kalau tasyahud mah. Imam salam duluan ya sok atau salam duluan ya salah sendiri ngebut. Saya mah mau tenang aja. Nggak usah ikut salam. Dan nggak boleh salam sebelum beres tasyahudnya. Minimal sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai situ kadar minimal. Kalau kalian salam sebelum ngucapin Allahumma sholli ala Muhammad, sholat kalian nggak sah, harus ulang dari awal. Ya, gitu. Oke. Barakallahu fikum. Silakan yang mau nanya pertanyaan, ini ada 8 menit. Silakan Ardi. Enggak, cuma mau ngasih tahu yang bacaan tasyahud yang bagus itu di Muslim.org. Apa? Muslim.org. Oh, muslim.org ya. Itu bagus, si harokatnya juga ya, sempurna ya. Oh, ini bagus. Makasih ya Ardi ya. Buat kalian yang mau ngecek, ceknya di muslim.org ya. Di situ katanya bacaan sholatnya, harokatnya bagus gitu. Bagus. Jadi silakan di situ. Terus nanti silakan baca latihan sendiri plus rekaman yang ada di grup ya, diulang-ulang. Nanti kalau ketemu setoran sob gratis. Kalau setoran VN bacaan sholat boleh, akhwat juga boleh Kak Arizal, gratis. Kalau akhwat mah kan nggak mungkin bisa ketemu langsung gitu ya, jadi gratis kalian. Ya. Oh, silakan Fadil. Bahasannya sama yang bukan sebelum materi. Jadi yang pas hadiah kan kalau hadiah bahasannya tadi kan nggak pernah minta hadiah, nggak pernah netepin tarif atau apapun ngisi kajian. Kalau Arizal nggak pernah netapin tarif. Ya lanjut dulu deh gimana. Terus tapi kan sebagai aku juga suka ngajar beberapa gitu kan. Biasanya tuh orang-orang lebih pay attention buat yang mereka keluarkan uang gitu loh. Jadi kalau aku sendiri kadang netepin tarif walaupun di set itu, tapi kadang bukan buat aku, emang niatnya buat disedekahin lagi. Oke. Nah itu tujuannya tuh biar, karena kadang sakit hati juga saat kita udah nyiapin materi semalaman dan lain-lain, tapi zoomnya tuh gratis misalnya aku ngajar, biasanya materi ITB, materi kimia gitu. Fadil ngajar kimia ya? Biasanya kimia ya, dan materi-materi teknik lingkungan. Nah kalau yang gratis, orang-orang tuh malah kadang join zoom terus ditinggal ada gitu rekamannya gitu. Pas aku nanya nggak ada yang respon gitu. Iya, bagus. Jadi akhirnya aku netepin tarif gitu buat ngajar. Nah kalau kayak gitu, apakah itu benar atau Fadil, makasih, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi gini Dil, pertama, kalau Fadil bilang nggak pernah netapin tarif, salah. Nggak akan pernah netapin tarif kalau kajian di masjid. Itu nggak akan. Karena kalau di masjid nggak boleh ada akad jual beli jasa, itu nggak boleh. Tadi ngisi di Polman, di auditorium, mereka udah tetapin tarif buat Arizal. Sebenarnya gini sih, Arizal mungkin dari 1000 kali ceramah pernah netapin tarif tuh paling cuma 3 kali mungkin. Bener-bener sedikit. Mayoritasnya adalah mereka yang nyodorin tarif, kemudian ACC. Sama-sama perjanjiannya deal-dealan, tapi bukan Arizal yang nawarin harganya, bukan. Tapi pihak mereka yang ngasih harganya, kemudian deal. Paham ya? Itu kalau kajiannya di luar masjid, di auditorium. Tapi tadi auditoriumnya dipakai, sehingga kajian harus dilakukan di dalam masjid. Maka langsung bilang cancel. Gak ada akad-akatan antara saya dengan kamu, gak ada tortoran ya. Karena kalau dibayar, misalnya dibayar 500.000, tornya ini berarti harus selama sesuai tor. Karena digaji atas tor tersebut. Tapi karena kajiannya dirubah jadi di masjid, gak ada gaji, gak ada bayaran, sukarela, tapi materi kumaha urang gitu ya. Nah, tapi kalau beres materi, beres ngasih ceramah, mereka ngasih uang, itu uangnya bukan sebagai fee bayaran, uangnya sebagai hadiah. Ya, adapun netapin tarif tuh cuman sedikit banget. Di sebuah kampus di kota metropolitan ya, ngundang tablik akbar ke Arizal. Dan mereka nggak mau ngasih duit. Tapi mereka ngundang pemain musik, ini tablik akbar, ngundang pemain musik dengan bayaran 15 juta. Kan kurang asem itu. Buat Arizal kagak dikasih sama sekali. Ya nggak mau lah. Kalian tetapin tarif buat saya, atau saya nggak mau datang. Akhirnya mereka tetapin tarif yang jauh di bawah 15 juta, jauh banget di bawah 15 juta. Tapi tahu apa yang terjadi pas kesana? Pas giliran musisinya main musik, yang ngedengerin nggak nyampe 10. Giliran ceramah, lapangan penuh. Kira-kira kurang asem gak itu ya? Lebar banget itu 15 juta, padahal yang gak harus buat Arizal juga, walaupun seneng sih kalau dikasih ya. Cuman ya 15 juta itu jangan buat itu, kayak buat orang-orang miskin gitu loh. Nah jadi teman-teman, yang nggak netapin tarif itu kalau di masjid, itu nggak boleh ada penetapan tarif. Tapi kalau di luar masjid, halal.
untuk ilmu Islam, apalagi untuk ilmu-ilmu duniawi. Nggak ada masalah. Bahkan A sering ngasih tahu bagaimana pembuat bakery, pembuat roti yang terkenal tuh jenggotnya panjang, Masya Allah. Beliau itu ngebuka kelas, kalau nggak salah audiensnya tuh 50 orang satu kelasnya, dan satu orangnya tuh tarifnya satu kelas tuh 350 juta. Enak gak sih? Aduh, asli jadi pingin jadi tukang roti hari itu. Gak usah kerja dah, cuman ngajar-ngajar aja, gak usah punya toko kue, tinggal ngasih ilmunya aja. Itu halal, berkah insya Allah, Dil, berkah. Gak apa-apa, Dil, ya teruskan aja. Nanti kalau Fadil udah mulai lebih diakui lagi, tarif ditinggiin lagi gak apa-apa. Tapi lihat-lihat kondisi. Dan bahkan bagusnya gini, Dil, kalau Fadil ceramah di depan orang-orang yang kaya, dan mereka sanggup, mereka kayak butuh banget sama Fadil, kesempatan naikin tarif. Tapi ketika ada orang-orang yang miskin, gratisin mereka. Nah itu mulia tuh kayak gitu. Itu cara yang bagus, itu trik yang bagus. Oke? Paham ya? Oke, ini pertanyaannya. Oke. Dulu saya sempat di ACC bacaan sholat sama A. Oke, Bayu ya, apakah logat berpengaruh besar dengan bacaan yang benar, dan bagaimana cara menanggulanginya? Wallahu alam. Nanti harus ketemu lagi ya Bayu ya, mudah-mudahan bisa ketemu. Imam masjid dekat rumah saya ada kesalahan dalam membaca Al-Fatihah. Saya rasa karena uzur, karena beliau masih muda dan hafal surah Al-Quran yang lain. Jadi, oke. Apakah saya bisa sholat di belakang dia? Gini, kalau ada imam yang bacaan Al-Fatihahnya sempurna, tapi pada saat suatu sholat Al-Fatihahnya salah, maka di situ sholatnya tetap nggak sah. Pas sholat itu nggak sah. Misalnya A kan tajwidnya insya Allah udah di ACC sama Guru Arizal sah. Tapi suatu saat A bacaannya salah dan A nggak memperbaiki. Kadang A tuh suka salah di ayat ke 6 atau 7. Tapi kalau A salah, A langsung ulang lagi ayat ke-6-nya. Misalnya, ihdinas siratal mustaqim. Aduh, shotnya kurang bagus, udahlah diganti pakai sin aja. Ihdinas siratal mustaqim. Sah. Tapi kalau A udah salah bacaannya tapi nggak diulang, ayat itunya nggak diulang sampai beres, berarti A nggak sah sholatnya dan kalian batal sholatnya. Itu pendapat yang lebih tepat di antara para ulama. Ya, jadi makanya yang bacaannya udah bagus, tugas dia adalah maintenance. Maintenance apa? Memelihara. Ya harus di-maintain agar tidak berkurang kualitas bacaannya. Ya seperti itu. Sayang ini rekamannya habis nih. Sih Pak, ini memorinya tolong nanti dihapus-hapusin aja, soalnya ini cuma bisa 57 menit.